Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut lagi bahasan Italiano. Ada yang kemarin baru juara Coppa nih. Itu ada Massimiliano Allegri. Tapi juga sekaligus ada kabar yang bilang bahwa mereka akan berpisah di akhir musim ini. Dan bahkan udah ada nama pelatih yang sudah didekati, yaitu Thiago Motta yang merupakan mantan pemain Inter Milan nih. Menarik nih. Tapi Conte juga pernah menangani Inter Milan. Jadi sekarang gue harus menerima ini ya. Tapi satu sisi kita membahas dulu bagaimana Juventus di bawah Allegri sudah 3 tahun. Dan ada masa-masanya dari era Cristiano Ronaldo dibuang, ada eranya Angel Di Maria dan Paredes, sampai sekarang menurut gua tim termediocre Allegri yang di musim ketiga ini. Tapi justru mereka bisa mendapatkan satu trofi, walaupun hanya trofi domestik, itu Coppa Italia. Lo melihat separah itu nggak dengan apa yang dibilang oleh mungkin fans Juventus? Gue melihat mayoritas yang gue temuin dan di timeline lebih suka emang Allegri dipecat gitu. Tapi kalau lihat dari kok sejahat itu ya menurut gua sama Allegri, yang menurut gua dia udah pernah mengantarkan 5 kali juara Serie A, 5 kali Coppa Italia, 2 kali Liga Champions finalis gitu. High and low-nya sebenarnya bersama Allegri banyak juga ya si Juventus ini. Ada terus dia mah. Karena banyak momen-momen High and low tuh indahnya. kayak ini film yang gangster Jepang itu anjir. Ada aja. Tingginya ada, tapi rendahnya juga Asik, momen-momen asik. sama Allegri juga ada. Khususnya tingginya ya di periode ini rezim pertama dia, yang keduanya kan juga banyak harus deal with Ronaldo segala macam, Pogba juga segala macam, terutama di musim ini yang bener gue juga tim paling mediocre. Tapi di musim ini fans Juventus begitu keras sama dia, gue sepakat karena performa musim ini Juventus sangat-sangat mengkhawatirkan. Walaupun dia sempat jadi dapat momen tim yang paling dekat sama Inter lah ibaratnya di peringkat 2, walaupun poinnya tetap jauh, tapi at least di peringkat 2 gitu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Tapi gap jaraknya itu terlalu jauh, dan juga Juventus harus diingat dia datang ke laga final ini di performa liganya itu cuma menang 2 kali dari bulan Januari gitu. Jadi menurut gue udah berbulan-bulan mereka minim banget menang. Abis itu cuma mengumpulkan 15 poin dari 15 pertandingan terakhir. Itu kan noda buruk banget buat ke tim pelatihannya Juventus. Tapi di pertandingan final kemarin mereka tampil lebih cepat di awal. Itu menurut gue agak pembeda kenapa mereka akhirnya bisa jadi juara. Mereka main cepat di awal, first touch-nya dapat, dan terutama gol pertama itu menurut gue itu bagus banget ya, build up-nya segala macam dari Cambiaso langsung direct ke depan, dan Vlahovic bisa nyelesain peluang kayak begitu. Dan Atalanta kan sebenarnya datang ke pertandingan ini juga lebih diunggulkan kalau menurut gue dibandingkan Juve, walaupun mereka harus tampil tanpa si Scamacca ya. Tapi kalau soal performance, Atalanta formnya, trennya lagi bagus, dan ternyata Juve game final gini kan soal margin of error aja. Atlanta kemarin main lebih bagus, tapi Juve lebih bisa memanfaatkan peluang, dan ternyata mereka bisa ngamanin poin itu sampai akhir. Gimana Ji? Lo setuju dengan Allegri? Emang udah lama sih gue bilang harusnya dipecat karena sistem nggak jelas juga, walaupun mediocre, tapi bukan pemain-pemain jelek juga, baik pemain mudanya, Miretti segala macam. Musim ini menurut gue jelek loh. Maksud gue nggak jelek. Lo Miretti, siapa lagi Kostic. Masih di pertahanan. Levelnya Juve nggak didukung, cuman emang dana juga kan bukan lagi banyak juga, kan berkali-kali dia dikena faktor pandemi dan juga iya gitu. Itu, Lihat situasinya bahwa ini lagi kondisi memang Juve nggak bisa beli pemain banyak, cuman itu yang didatengin juga bukan pemain-pemain jelek. Kalau dibilang jelek juga ya enggak lah gitu loh. Cuma harusnya Juve bermain lebih bagus, yes gitu. Cuman ya saat lu masih rely sama Danilo, terus siapa tuh bek yang satu lagi, Alexandro masih ada, ya lu Rugani masih ada. Rugani itu tuh era prime Juventus dibuang terus gitu kan. Masih gue seneng lagi saat Gatti jadi reguler tuh gue seneng kayak lu harusnya dari awal main terus gitu, walaupun lu jelek tapi lu belajar pada akhirnya gitu. Tapi nggak disiapkan juga untuk pemain penggantinya. Jadi buat gue ya Juve harus bukan cuma harus pembenahan, banyak sekali yang harus dilakukan, bahwa dari segi manajemen juga nggak cuma pelatihnya, cuman siapa di balik itu juga harus diperhatikan secara permainan, karena Juve bener-bener gak jelas banget. Kemarin juga gol lawan Atalanta udah habis satu peluang itu ya udah kan yang sama akhirnya yang offside itu juga terjadi dari sebuah scrimmage juga kan, crossing habis itu offside. Atalanta lebih nguasain gitu di saat Atalanta bukan dalam kondisi terbaiknya gitu. Jadi buat gua ya beruntungnya Juve nggak harus mengeluarkan dana untuk kompensasi ke Allegri kan ya. Cuma kasihannya Allegri kan emang pertama dia di bursa nggak di backing itu tadi. Terus kemudian sejak kalau fansnya Juventus yang benci Allegri bilang gimana nggak di backing, kan sempat dapat Di Maria. Iya, akhirnya gagal. Gitu kan, akhirnya gagal, free benar. Iya, free. Kalau yang di Maria free. Iya, tapi kan Januari dia sempat hanya terpaut 1 poin tuh dari Inter. Betul. Cuman habis yang derby di Italia itu emang rontok, serontok-rontoknya tim bisa rontok ya. Tadi Rizal udah bilang lah, mungkin salah satu form terburuk mereka sejak 38 gitu, 1938 parah banget. Tapi barusan memang
si Allegri ini pas kita taping ini ya dia baru keluar dari Continasa, jadi dia kayak menghabiskan sejam gitu berbicara dengan petinggi-petingginya Juve di markas latihannya. Giuntoli. Giuntoli, terus kemungkinan masa depannya bisa jadi udah nggak berada di Juventus, dan kemungkinan juga kan 2 laga terakhir bahkan bukan dia kan kemungkinan yang melatih, bisa jadi si Paulo Montero dari tim Primavera. Nah, kalau Montero yang dulu pemain. Iya, Montero Montero. back, iya dia pelatih Primavera. Jadi karena ya meltdown lah kan di laga Copa itu. Dia kartu merah, dia berantem sama si pemretnya Tutto Sport itu. Jadi tapi di satu sisi kalau kita lihat ya, selain dia nggak di backing, tapi kan dia juga sejak kelihatan Juve nggak akan juara itu, sejak forma drop, dia Juve itu nggak pernah menolak bahwa mereka mendekati si Thiago Motta. Jadi discussion sama Motta tuh berlangsung dengan si Allegri tahu nih, si Juve lagi ngobrol nih sama pelatih lain nih, gue gimana gitu. Jadi di satu sisi ya Allegri ada salahnya dia nyampe ke posisi ini, tapi di satu sisi manajemen Juve juga tega banget sama pelatih. Lu sendiri, di belakang layar secara terang-terangan lu ngobrol sama pelatih lain untuk masa depan di musim depan ini. Jadi ya ada 2 sisi lah dalam ini sih. Dan di masa depan katanya Motta sedang tinggal menunggu iya atau enggak dari seorang Thiago Motta yang punya gaya kepelatihan unik nih, 4-3-3 di atas kertas, tapi katanya saat bermain 2-7-2. Gimana emang sebagus itu menurut lo Bolonya bersama Motta? Dan 2-7-2-nya ini buat yang bingung, jadi nggak ngadep ke atas gitu ya lapangannya, jadi bagi 2 gini, 2-7-2 sayap, tengah sayap. Ya nggak banyak kan Serie A pakai 4-3-3, Napoli, Roma, De Rossi sama ya si ini. Dan dia juga aktif menggunakan pemain muda, si Zirkzee, terus Italia juga gue lupa tuh satu. Ya menarik lah, Thiago Motta menarik. Ya dulu juga Potter di Brighton juga menarik, tapi apa dengan tantangan dia di Juventus bisa ya belum tahu juga gitu. Jadi ya buat gue, tapi ya apapun itu Allegri emang harus diganti. Iya gitu, harus gue kesian sama fansnya gitu. Lu butuh tim sebesar Juve itu butuh dipecut bahwa itu nggak cukup, kondisi kayak begini tuh nggak cukup, harus penuh, harus diganti penuh. Dan gue harap Thiago Motta ya yang ngerti sepak bola Italia banget gitu, dan dia aktif menggunakan pemain muda. Dan dia juga mengincar, dia juga bilang Zirkzee bakal dibawa kemanapun dia pergi. Bakal dibawa. Dan satu lagi si pemain itu Italia itu. Jadi kalau sampai dia ke Juve ya itu si Zirkzee juga kayaknya bakal dibawa kalau jadi dan duitnya ada. Ya jadi buat gua masalahnya bisa nggak pakai 2-7-2 itu di Juve gitu, materi pemainnya bisa apa enggak? Bisa nggak? Nah itu dia, bisa nggak pakai 4-3-3 di Juve gitu loh. Sekarang pakai 4-3-3, dua center back kan ganti sama si Bremer. Fullbacknya Danilo sama si Sandro bisa apa nggak? Gue jamin nggak bisa. Karena sepak bolanya Thiago Motta ini sangat amat progresif banget gitu. Jadi buat gue ya masalahnya kalau mau dijual pun Sandro sama itu masih ada duitnya nggak? Kaptennya Juve ya, Danilo tuh kaptennya Juve ya? Iya sekarang jadi kapten Juve. Sekelas Danilo jadi kapten Juve. Berat banget ya. Dan kita lihat bagaimana nasib Juve, apakah benar akan mendapatkan Thiago Motta atau justru Motta ingin tetap stay di Bolonya. Motta kontraknya habis Juni ini. Oh iya? Tapi masih diperpanjang lah. Karena dia kalau memang dia mau ya pasti mau diperpanjang, apalagi dia punya chance untuk menangani Bolonya di Liga Champions loh. Kapan lagi lihat ada Bolonya di Liga Champions? Kalau ganti pelatih menurut gue jadi pasti udah bukan Bolonya yang sama dengan Bolonya. Apalagi bakal dapat tambahan dana kan. Ya tapi semoga kalau juga deal sama Juventus, Motta tahu kan mantan pemain Inter lo harus ngapain lah. Bikin Juve degradasi. Hancurkan dari dalam. Kita pindah dari Juventus dan juga Italia kita ke Indonesia yang lagi ada pro dan kontra terkait harga tiket besok lawan Irak di GBK dan juga ntar lawan Filipina. Ini katanya bahkan udah sampai diturunin ya yang terkait ya, ada penurunan harga nggak sih sampai sekarang? Tapi menurut kalian masuk akal nggak sih dengan hype-nya lagi sebesar ini? Panpel menaikkan harga tiketnya itu menurut kalian mungkin? Kalau mau kita pakai kacamata Inggris masuk akal. Kalau mau kita pakai kacamata Jerman sangat tidak masuk akal. Karena Jerman kan tidak mencari duit dari supporternya gitu loh. Tapi kalau Jerman ya ini sepak bola adalah bisnis apapun itu. Jadi ya tergantung mau pakai kacamata apa. Gue waktu di Wembley gue nonton kualifikasi juga Euro, Inggris menghadapi Hungaria di seat yang cukup enak, 30 pounds. Berarti berapa? 600 ribu. Di-convert ke sini sekitar 600 ribu kan. Nah, jadi buat gue itu Wembley. Ya ini gue nggak pengen bahwa ini adalah kenapa PSSI ngeruk duit dari supporternya ya. Gue nggak mau terlalu sedalam itu juga karena ya gue yakin keputusan ini sudah diambil berdasarkan perhitungan juga. Dan ya ada paket juga kan yang apa namanya terusan walaupun ya turunnya juga cuma cepet gocap gitu kan.
gimana ya, berat juga bahwa ya kita pengen support tim kita, cuman kok nampak mahal gitu loh. Nampak mahal ya karena kan nggak semua orang punya kemampuan untuk beli tiket harga 1, jutaan juga. 1,2, 1,3 gitu. Iya, jadi buat gua ya sangat disayangkan harga segini. Cuman buat gua nggak pengen bahwa ini menjadi harus hal yang yang paling diperhatikan gitu, karena masih banyak hal yang bisa difokuskan. Kalaupun emang nggak nonton di stadion ya bisa nonton di mana juga gitu kan. Jadi buat gua yakin yang punya duit pasti bakal nonton. Yang punya duit nonton. Tapi iya. ini Fir, yang menjadi isunya sebenarnya semua keseluruhan overall harga tiket atau yang tiket yang paling murahnya sih, karena kan yang memang yang biasanya kan yang menjadi permasalahan dari tiket yang tribun ketiganya itu kan Semuanya yang naik, menjadi boleh supporter semuanya betul. di Kompas semuanya naik. semua. Iya kan? Dari 100.000 yang tiket termurah naik jadi 250. Sedangkan tiket yang West dan East yang tadinya lawan Vietnam 750 jadi 1,25. Ya itu. Ya menurut gue sih ya kita ngerti kalau timnas itu seharusnya memang accessible untuk semua ya. Semua kalangan. Untuk semua Bola kalangan. kan untuk rakyat memang katanya. Iya, ya. kecuali memang glamour match yang kayak Argentina gitu. iya, Mungkin iya. ya itu emang Exhibition direncanakan. ya. Datang ini memang Exhibition mahal dan itu datang ini kan. emang mahal, kita tahu. Tapi kan ini ya lagi FIFA Match kondisi FIFA Match Day, kita Garuda juga lagi perlu dukungan, para fans juga pasti lagi getol-getolnya ke stadion. Ya itu tadi Fans yang beneran ya. Tapi kalau yang FOMO nggak apa-apa kan sebenarnya. yang bikin rame. Ya yang bikin rame juga. Itu mah nggak usah aja. Iya. Duh, lagi rame nih. Kan selama membuat turut memberikan support Indonesia boleh-boleh aja selama Iya. mereka justru tidak Enggak, sebenarnya ya itu tadi. Harusnya available untuk semua. Tapi kalau emang mau dimahalin ya mahalin Yang lah. bagian atasnya aja. Iya, VIP yang ya. emang orang-orang ya maksudnya untuk beberapa orang ya yang level atas kan lu mungkin bayar dari 1 juta naik jadi 2,5 juta, mereka itu pun jabanin. belum tentu bayar. Jabanin Kadang-kadang aja. Enggak. Apa tadi? Gua enggak. Dari yang tiket. Iya, jadi mahal dia. Kita kan tahu argumentasi PSSI gimana, di Jebret juga udah nampilin perkataan Arya Sinulinga juga. Kita juga udah dapat dari PSSI bahwa jawaban resminya gitu, semakin timnas naik biayanya meningkat, which is lu kan baru jual harga hak siar timnas ya 75M. Betul. Untuk aparel naik 8 kali lipat dari pihak sebelumnya. Apakah Itu itu benar 8 kali lipat ya? Iya, dari sebelumnya 1M jadi 8M. Wow. Untuk fee di awal ya. Benar-benar Hard cash. bergemuruh ya Hard berarti itu. cash. Tapi kita nggak tahu apakah di balik itu ternyata ya masih belum cukup juga sehingga Mungkin untuk para nutupin penonton harus boncos dari era sebelumnya kali ya juga ya. Nah, iya pasti akan pakai Karena argumen bengkak itu. juga kan di era sebelumnya. Dan dia bilang nanti kan dan dibilang juga kalau nanti kan kita main di putaran ketiga kan ada 10 pertandingan lebih banyak gini-gini kita main, tapi kan ya kita kan belum mathematically safe ya. Jadi kita harus hati-hati mendekati 2 pertandingan ini. Jadi jangan takabur dulu bahwa kita udah pasti nih lolos ke Next. ketiga. putaran ketiga karena belum gitu Irak Vietnam faktanya. ya kita Irak Iya, sama Irak Filipina. Filipina ya. Walaupun emang kans kita besar banget. Tapi ya itu tadi sih, yang menanggung jangan seharusnya yang kelas tier yang 100-an ribu itu, biarlah yang nanggung yang di atas, yang VIP, VVIP itu. Ya sebenarnya kalau dari gue juga kayaknya udah jelas bukan gue target pasarnya mungkin ya, karena ini gue memutuskan kayaknya nggak nonton untuk kali ini karena jelas Gila, lu kenaikannya. wisudawan pandit bola. Gak ada orang udah wisuda udah punya Iya. pekerjaan jadi pandit bola Iya. reguler. Dalam artian ini mah kekecewaan gitu lah. Sebelum wisuda bakal aman lu kerja. Dalam artian ini sebagai respon lah ini karena kenaikannya cukup pesat juga untuk kali ini. Jadi gue memutuskan dari kayaknya- yang terakhir sama yang sekarang tuh emang Iya, agak jauh gitu naik ya. banget. jauh banget. Sedangkan itu kan terakhir lawan Vietnam, kan Vietnam. baru beberapa bulan yang lalu, Iya, baru iya, iya. 2 bulan 3 bulan yang lalu, dan kenaikannya sekarang udah pesat banget. Mungkin untuk sekarang targetnya bukan yang kayak gua gini lah, untuk yang muda-muda segala macam. Mungkin untuk sekarang belum. Tapi kalau soal penjelasannya sendiri ya sebenarnya masuk di akal, tapi gue sebenarnya juga menerimanya masih agak gimana-gimana gitu ya untuk kali ini. Tapi kalau soal untuk kedepannya, gua harap soal penerapan harga tiket ini bisa lebih bagus lagi lah, karena ini kan juga salah satu game yang demand-nya tinggi banget segala macam. Kenapa lu nggak memanfaatkan 2 home match ini untuk mendatangkan supporter-supporter yang sebenarnya sepak bola itu kan nggak jauh dari kelas pekerja ya istilahnya, segala macam itu ini hiburan mereka segala macam bisa jadi hiburan kelas pekerja itu. Betul. Jadi menurut gue agak disayangkan naiknya di momen-momen kayak begini ketika kita lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau dibandingkan sama negara-negara Asia, kita semal apa sih sih? Nah, kalau dibandingkan sama Eropa mungkin ya jauh usah dibandingin lah. Iya. Tapi kalau sama negara-negara Asia menurut lo Bentar emang gue lihat dulu. Oh, Kemarin penonton ada di temen gue yang Asia baru lain. datang ke Singapura, iya. Yang lain dulu, gue lagi lihat dulu. Oh iya. Kalau gua nonton di Asia belum Gue pengen nanya sama lo terkait itu. Kan sekarang justru
bukan cuma soal tiket nih, bukan cuma soal ke PSSI-nya tapi juga keributan antara kaum yang dibilang FOMO sama yang FOMO merasa lu kalau nggak punya uang nggak usah banyak ngomong, nonton di rumah aja gitu, miskin gitu kan ibaratnya. Lu merasa ini kok jadi perdebatannya jadi antara orang-orang yang pengen nonton mungkin nggak begitu suka bola tapi FOMO dan akhirnya dikatain kan lu FOMO doang, lu ngapain sih akhirnya beli tiket doang tapi nggak begitu menikmati sebenarnya cuma buat konten dan lain-lain, sama orang yang dikatain itu nggak punya uang ya lu nonton di rumah aja nggak usah banyak bacot gitu. Ya pada akhirnya nggak bagus kalau itu Ya yang kan? ada di permukaan. Ributnya jadi di Ya, sini gitu ya. polarisasi itu jangan sampai ke permukaan lah kalau bisa, walaupun kejadiannya akhirnya ke permukaan juga bahwa ya lu punya duit nonton, nggak punya duit diem gitu. Nggak elok lah gitu. Jadi buat gue pribadi nggak elok, karena gue pengennya ya timnas ini kan seperti yang sudah dilakukan oleh timnas beberapa tahun ini kan gitu. unite the nation. Semua, Yes, gitu ya. Gimana kita di Qatar aja bisa bersatu gitu kan? Kenapa kita di Indonesia sendiri di rumah sendiri nggak bisa bersatu? Ya harapannya kan supporter itu datang seperti biasa dengan ramainya, dengan gila lo nonton di timnas di GBK kan rame terus gitu, dan gue nggak pengen adanya kejadian dinaikannya harga ini justru menjadi, gue sih nggak yakin menjadi berbeda sih, gue yakin masih rame-rame juga karena mereka juga punya komunitas, bisa urunan apa segala macam. Jadi buat gue ya mungkin yang berbeda-beda yang kayak yang tadi ya mungkin gue nggak FOMO atau apa gitu ya. Cuman ya gue sih setuju sama Firzi ya, kalau mau naikin ya tribun-tribun yang cantik dalam tanda kasih hospitality package, ya gitu. Package itu ya. Ya kalau untuk tribun belakang gawang itu tuh kan tribun rohnya timnas gitu kan, mau di mana juga pasti di belakang gawang atau kurva sud ya. Klub di timnas apapun gitu kan pasti kan. Iya, Le Grande itu kan di belakang timnas juga, di belakang gawang. Itu jangan diutak-utik kalau bisa gitu loh. Biarkan itu menjadi milik mereka gitu loh, milik supporter-supporter. Gue juga pernah nonton bareng yang baju hitam itu apa tuh? Yang bajunya warna hitam, Le Grande ya. Ya itu kan seru banget. Itu dari fans Inter loh awalnya. Anjay. Arsenal sekarang ikut-ikut loh. Koreo itu. Iya, sekarang Arsenal ikut-ikut tuh, ada begitu nih. Ya apa-apa lah, FOMO. Ada Alvino nih di foto nih, keren banget Vino ya. Belakangnya itu ya. Ini muncul di postingan FIFA loh. Oh iya, gue lihat gitu ya, gue lihat di postingan FIFA Vino. Ada Vino di sana. Ada datanya udah ada Fir. Enggak, ternyata udah lewat toys di IG story-nya. Tapi enggak semahal inilah pasti lah, apalagi dengan timnas itu tadi memanfaatkan momentum lah pasti federasi juga. Ya yang pasti inilah jangan menjadi perdebatan soal itu tadi kaum FOMO dan kaum yang mendang-mending. Justru kita harus bersatu untuk menyatukan dukungan kita untuk timnas kita yang masih harus memastikan langkah untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Jangan sampai ini lepas lagi, karena ini akan menjadi inilah end product yang sebenarnya kita cari, yaitu di timnas senior, bukan hanya di timnas junior yang selama ini mungkin sudah berapa kali menghasilkan prestasi, tapi justru inilah timnas senior yang kita pengen lihat bisa berjaya dan bisa bergaung sampai ke dunia internasional sana. Dan gue juga mau ngasih tahu, kalau kalian punya kalau kalian mau beli Jebret merch, bisa langsung gabung ke Jebret Media TikToknya nih, langsung aja karena lagi ada Caca Marica, hey, ya, kan ada kaos timnas Indonesia, siapa kita Indonesia, dan satu timnas satu Indonesia, dapatkan hanya dengan Rp90.000 saja karena lagi flash sale di Jebret Media TikTok sekarang juga bersama Caca. Dan buat Jebret Team yang punya catering juga silakan nih, boleh kita nerima, kita promosikan, boleh kirim-kirim ke sini karena kita mulai kelaparan. Enggak, ini jadi kita akan bantu promosikan sekaligus juga mungkin barter lah buat kalian yang memang punya catering UMKM, kita bantu promokan dan kita juga terbantu kan dengan kekenyangannya ya. Dan happy weekend buat semuanya. Kita tunggu hasil di akhir pekan ini, siapa yang akan tertawa di akhir, apakah mungkin Coach Justin bersama Arsenal dan bersama Aldi juga ataupun mungkin hatersnya Coach Justin dengan berbalik di bawah bendera Manchester City, atau mungkin juga MU yang akhirnya bisa ngetawain Chelsea. MU nggak pekan ini, masih nunggu FA kan dia, masih lama. MU mau gimana juga bang di FA. Ya, atau mungkin Spurs yang juga bisa tertawa, tapi juga fansnya mungkin cuma Ben Harsitaurus atau apalagi gue nggak tahu ya, nggak banyak fansnya, atau mungkin Aston Villa yang bisa tertawa. Kita akan melihat di akhir pekan ini sambil menanti MU nanti FA Cup juga ya pekan depannya. Dan juga terima kasih buat Awi. Dan terima kasih buat semuanya yang menyaksikan. Happy weekend buat semuanya. Thank you Aldi, thank you Firzi, thank you Panji. Sampai ketemu di hari Senin. Bye bye semuanya. Happy weekend. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.